Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM 4111421015 dari Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Dasar-Dasar Matematika yang diampu oleh Ibu Detalia Noriza Munahevi, SPD, MPD. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memperkenalkan satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan sebuah grafik fungsi. Nah, aplikasi ini bernama GeoGebra. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan GeoGebra secara online, dan kita bisa mengetiknya di Google ataupun Chrome dan sejenisnya dengan mengetik geogebra.org. Nah, kita bisa mencari link yang bisa kita akses secara gratis. Hal ini sangat memungkinkan kita untuk menggambarkan sebuah grafik fungsi serta menganalisa apakah fungsi tersebut termasuk injektif, surjektif, atau bijektif. Kita tunggu beberapa saat. GeoGebra ini bisa kita akses dengan adanya internet yang stabil. Mungkin ini prosesnya agak lama karena di daerah saya cuacanya sedang tidak mendukung, jadi cukup lama. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, di sini udah terlihat tampilannya. Terdapat bidang kartesius. Nah, kita bisa memasukkan fungsi yang kita inginkan. Saya ingin memasukkan 6x ditambah 4. Ini sudah terlihat garis lurus. Nah, ini sudah kita bisa lihat dengan jelas grafik fungsinya. Nah, untuk menentukan apakah fungsi ini termasuk injektif, surjektif, atau bijektif, kita bisa menggunakan uji garis horizontal. Nah, uji garis horizontal ini terdapat beberapa ketentuan, yakni diantaranya untuk injektif. Setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B elemen B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F hanya di satu titik, sedangkan surjektif itu setiap garis horizontal Y sama dengan B, di mana B elemen B, maka garis tersebut berpotongan dengan grafik F minimal di satu titik. Yang perlu kita garis bawahi mengenai uji garis horizontal ini, yakni pada injektif itu hanya satu titik, sedangkan pada surjektif minimal satu titik. Mari kita lihat gambar GeoGebra yang sudah kita gunakan tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan segmen. Ya, kita tarik seperti ini. Kita bisa lihat dengan jelas bahwa terdapat satu titik yang berpotongan. Hal ini menandakan bahwa fungsi fx sama dengan 6x ditambah 4 merupakan injektif. Ya, seperti ini. Ternyata fungsi fx sama dengan 6x ditambah 4 itu juga merupakan fungsi surjektif, karena fungsi surjektif pada uji garis horizontal itu minimal memiliki satu titik yang berpotongan. Nah, ini kita lihat ada satu titik yang berpotongan, jadi dapat dikatakan bahwa fungsi f ini merupakan fungsi bijektif. Ini secara kebetulan bahwa fungsi x sama dengan 6x ditambah 4 merupakan fungsi yang injektif dan surjektif. Maka dapat kita simpulkan juga bahwa fungsi ini merupakan fungsi bijektif.
Apa itu fungsi injektif? Fungsi injektif adalah fungsi yang memetakan setiap anggota domain ke anggota kodomain yang berbeda. Pada fungsi injektif tidak ada anggota kodomain yang memiliki dua atau lebih prapeta. Nah, ini merupakan contoh fungsi injektif. Mengapa saya mengatakan ini fungsi injektif? Karena setiap anggota A dipetakan ke anggota B yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembuktian. Fungsi injektif. Periksa apakah F dari bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 6x ditambah 4 dengan semua anggota x, elemen bilangan real merupakan fungsi injektif. Nah, beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, diambil sebarang bilangan A, B yang merupakan elemen bilangan real dengan fungsi A sama dengan fungsi B yang nantinya akan menghasilkan A sama dengan B. Suatu fungsi dikatakan fungsi injektif jika hal ini kita buktikan dan menghasilkan A sama dengan B. Perhatikan dengan baik. Kita tulis FA atau fungsi A sama dengan FB atau fungsi B. Nah, fungsi yang terdapat di soal kita substitusi dengan fungsi A. Yang sebelumnya fx sama dengan 6x ditambah 4, maka kita turunkan menjadi FA sama dengan 6A ditambah 4, FB sama dengan 6B ditambah 4. Karena di sini 4-nya sama, kita bisa coret sehingga hasilnya menjadi 6A sama dengan 6B. Di sini ada 6 dan di sini pun ada 6. Nah, kita bisa mencoretnya sehingga hasilnya A sama dengan B. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan 6x ditambah 4 merupakan fungsi yang injektif. Berikutnya yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif adalah fungsi yang daerah hasilnya sama dengan kodomain fungsi. Nah, pada fungsi surjektif, setiap anggota kodomain memiliki paling sedikit satu prapeta. Nah, di sini adalah contoh fungsi surjektif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembuktian dari fungsi surjektif itu sendiri. Periksa apakah f dari bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 6x ditambah 4, di mana seluruh anggota x merupakan elemen bilangan real, merupakan fungsi surjektif. Nah, untuk membuktikan hal ini, ada beberapa langkah yang perlu kita ketahui. Fungsi surjektif didefinisikan misalkan f adalah fungsi dari x ke y. Suatu fungsi dikatakan surjektif jika untuk setiap b elemen y terdapat a elemen x. Sedemikian sehingga fa sama dengan b. Hal yang pertama yaitu diambil sebarang bilangan b yang merupakan elemen bilangan real. Lalu kita perlu menemukan a elemen bilangan real yang memenuhi fa sama dengan b, sehingga menghasilkan fa sama dengan b. FA sama dengan B kita gunakan untuk membuktikan bahwa fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Nah, yang sebelumnya fx sama dengan 6x ditambah 4, maka fa sama dengan 6a ditambah 4, dan b kita turunkan. Nilai 4 di sini kita bisa pindah ruas sehingga 6a sama dengan b minus 4. Jadi, nilai a yaitu b minus 4 dibagi 6. Langkah berikutnya yaitu mensubstitusikan nilai A. FA sama dengan FB minus 4 dibagi 6. Nah, setelah itu kita kembalikan ke fungsi sebelumnya. Yang sebelumnya fx sama dengan 6x ditambah 4, maka FB minus 4 dibagi 6 sama dengan 6. X-nya kita ganti dengan nilai A, yakni B minus 4 dibagi 6 ditambah 4. Sehingga hasilnya B minus 4 ditambah 4. Angka 6 di sini kita bisa coret sehingga hasil dari
B minus 4 ditambah 4 yaitu B. Dengan demikian, fungsi ini merupakan fungsi surjektif. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Semoga bisa dapat dipahami, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.